Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul apakah saham BBRI potensi turun ke harga 3 ribuan? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat video ini dibuat pada tanggal 14 Juni 2024, BBRI kembali mencetak all-time low pada tahun 2024 dengan harga 4.170 dan ditutup pada harga 4.180. Apakah masih ada harapan dengan saham ini? Bagaimana prospek ke depannya? Bisakah saham BRI naik kembali ke harga tertingginya atau jangan-jangan malah tambah turun? Saat saya membuat video analisa beberapa waktu yang lalu, ada beberapa komentar yang mengatakan bahwa tidak mungkin harga BRI bisa turun lebih dalam lagi. Tapi nyatanya, saat video ini dibuat, harganya sudah mencetak all-time low lagi di tahun 2024. Itu artinya saham yang bagus sekalipun tetap bisa turun signifikan. Seperti yang kamu lihat pada gambar di bawah ini, mayoritas saham besar mengalami penurunan harga. Jadi tidak hanya BRI saja yang turun, seperti BNI yang turun 3,79%, BRI yang turun 3,02%, BMRI yang turun 2,13%, dan TLKM yang turun 4,23%. Tapi penurunan BBRI memang mencolok, karena sudah turun sekitar 35% dari harga tertingginya di angka 6.450. Nah, saat ini saya mau bahas beberapa update tentang saham BBRI. Jadi, video ini mungkin akan berguna bagi BBRI lovers. Bagi yang sudah bosan dengan pembahasan ini, mungkin bisa skip dulu video ini. Pertama, harga 4.180 mirip seperti harga di tahun 2019. Artinya penurunan harga yang signifikan dari saham ini seolah-olah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk kembali ke tahun 2019 dan membeli BBRI pada harga 4 ribuan. Masalahnya, jika harga bisa turun ke angka seperti tahun 2019, berarti ada kemungkinan juga bisa menyentuh harga tahun 2020. Artinya, masih ada kemungkinan juga harganya bisa turun ke angka 3 ribuan atau lebih rendah lagi. Intinya, tidak ada yang tahu harga terendah saham ini akan sampai ke angka berapa. Satu hal yang kita tahu, BBRI pernah mencetak angka tertinggi 6.450 di tahun 2024. Dan apabila harga itu di masa depan bisa tercapai lagi, berarti dengan harga 4.180 akan terjadi kenaikan harga sekitar 54%. Angka yang sangat-sangat menarik untuk saham sekelas BRI. Meski kita tidak tahu apakah nantinya harga saham ini bisa kembali naik ke angka tersebut atau tidak. Yang jelas dengan harga 4.180 di tahun 2024, kita diberikan tawaran untuk membeli perusahaan yang bisa mencetak 15,8 triliun dalam waktu 3 bulan. Angka laba itu naik signifikan jika dibandingkan tahun 2019. Di tahun 2019, dengan harga 4.180, BRI baru mampu mencetak 8,2 triliun dalam waktu 3 bulan. Ini artinya, dengan harga yang sama, kita diberikan tawaran untuk membeli saham yang mampu mencetak laba yang jauh lebih besar. Ibaratnya, di tahun 2019, kamu beli bisnis bakso dengan modal 4.180.000, yang mampu hasilkan profit 8.200.000. Di tahun 2024, kamu ditawarkan lagi membeli bisnis bakso yang sama dengan modal 4.180.000, tapi mampu menghasilkan profit 15.880.000. Apakah kamu tertarik dengan hal itu? Silahkan pikirkan sendiri. Saya sudah sering mengatakan berkali-kali, apabila harga saham tetap dan laba naik signifikan, hal itu berpotensi akan memberikan dividen per share dan dividen yield yang lebih tinggi. Contohnya saja, di tahun 2019, dividen per share BBRI hanya Rp132. Tapi di tahun 2024 sudah naik menjadi Rp319. Itu artinya dengan harga yang setara dengan tahun 2019, kita diberikan kesempatan untuk membeli saham yang menawarkan dividen 2,4 kali lipat lebih besar. Hal itu bisa terjadi karena BRI mampu mencetak pertumbuhan laba yang sangat baik sejak tahun 2019 hingga 2024. Tapi, katakanlah kamu beli saham ini di tahun 2019 pada harga tertingginya, yaitu 4.560 dan nyangkut. Apa yang terjadi dalam 6 tahun kemudian? Dengan berdiam diri saja, kamu konsisten menerima dividen setiap tahun. Dan jika di total, kamu sudah balik modal sekitar 26% hanya dari dividen saja. Ingat, hal ini kamu peroleh tanpa harus ngapa-ngapain. Dengan kata lain, apabila kamu membeli saham BRI sebanyak 45,6 juta di tahun 2019,
hingga tahun 2024, dividen yang kamu terima sudah sekitar 11,8 juta. Ini salah satu hal yang menarik dari saham ini, karena mereka konsisten bagi dividen dan jumlahnya cenderung bertambah. Kamu bisa lihat dalam 6 tahun terakhir, dividen BRI hanya pernah turun di tahun 2021 saja. Selain daripada itu, dividennya terus naik. Sekarang kembali lagi, kalau harga tahun 2019 pernah 4.560, harga di tahun itu juga pernah menyentuh harga terendah 3.580. Bagaimana jika di tahun 2024 harganya turun sejauh itu? Bagi mereka yang sudah beli saham ini di harga tinggi, tentu angka floating loss sudah mulai mengkhawatirkan. Jawaban saya sederhana, selama kamu beli saham ini pada valuasi masuk akal dan kinerjanya terus tumbuh, sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Harga saham bisa turun, tapi bukan berarti kinerja perusahaan juga ikut turun. Apabila kamu diberikan tawaran membeli perusahaan bagus pada harga yang lebih rendah, apakah itu sebuah bahaya atau malah peluang? Dari aspek dividen yield, kondisi BRI saat ini juga sangat menarik. Dengan harga 4.180, dividen per share tahun 2024 adalah 319. Artinya, BRI menawarkan dividen yield hingga 7,6%. Sekarang saya tanya kepada kamu, kapan lagi kamu bisa mendapatkan dividen yield 7,6% dari saham BRI? Biasanya saham ini hanya bagi dividen sekitar 3-5% saja. Menariknya lagi, dengan harga yang sama pada tahun 2019, dividen per share hanya 132 per lembar. Artinya dengan harga 4.180 di tahun 2019, dividen yieldnya hanya 3,1% saja. Kamu bisa lihat perbedaannya di sini. Harganya sama, labanya sudah naik signifikan. Dividen yang ditawarkan lebih dari 1 kali lipat. Mungkinkah kamu mendapatkan tawaran seperti ini saat pasar saham sedang baik-baik saja? Ingat, saat harga saham turun, kita harus berusaha melihat peluang dari setiap ketakutan yang ada. Tentu saja dengan berpikir secara logis dan mempertimbangkan semua resiko yang mungkin bisa terjadi. Meski begitu, kamu tidak boleh juga menutup mata. Perusahaan yang bagus saat ini belum tentu di masa depan akan tetap bagus juga. BRI hingga video ini dibuat menurut saya merupakan salah satu perusahaan terbaik di Indonesia. Tapi bagaimana dalam 5, 10, 15 tahun ke depan? Tidak ada yang tahu. Untuk itu kita harus terus pantau kinerjanya. Saat kinerjanya terus tumbuh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi apabila kinerjanya berbalik turun dan bahkan turun signifikan, itu adalah signal waspada. Jadi, kamu harus terus update kinerja keuangannya dari waktu ke waktu agar tidak ketinggalan informasi saat mengambil keputusan. Sebagai informasi, video ini merupakan lanjutan pembahasan dari video yang sudah pernah saya upload sebelumnya. Agar pemahaman kamu utuh, silahkan nonton juga videonya. Seperti yang sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya, secara probabilitas, BRI memang punya probabilitas yang rendah untuk bulan Juni, yakni 40% saja. Artinya dalam 5 tahun terakhir, 3 kali mengalami penurunan dan 2 kali mengalami peningkatan. Hal ini yang menjadi salah satu alasan kenapa saham ini seperti tidak mau naik. Apabila kita bandingkan dengan probabilitas saham big banks lain, kamu akan temukan jawabannya. Probabilitas BRI menjadi yang paling kecil di bulan Juni dengan angka 40%. Sedangkan BMRI, BBNI, dan BBCA mempunyai probabilitas yang lebih tinggi dengan angka 60% di bulan Juni. Inilah alasan kenapa BRI unik di bulan Juni. Bagi para pemuja BRI, masalahnya mungkin bukan hanya karena penurunan 1 hari atau 1 bulan. Tapi selama tahun 2024, harga BRI sudah turun 21,24%. Bahkan penurunan ini jauh lebih besar dibandingkan tahun 2020 yang hanya turun 5,2% saja. Tapi tentu saja ini belum ada setahun. Kita harus tunggu dulu data bulan Juli hingga Desember 2024. Pertanyaannya, apakah saham BRI sudah hilang masa kejayaannya? Apakah mungkin akan bernasib sama seperti UNVR, ASII, TLKM, dan HMSP, serta Raja Market Cap pendahulunya? Dulu saham-saham itu merupakan raja market cap di Indonesia, tapi beberapa tahun ini malah harganya turun terus. Apakah BRI akan bernasib sama? Menurut saya pribadi, berdasarkan data hingga Q1 2024, saya masih yakin BRI akan mampu naik lagi. Kenapa? Alasannya sederhana, karena mereka masih mencetak kenaikan laba. Bahkan masih menjadi perusahaan publik dengan laba terbesar di Indonesia. Tapi apabila ke depan BRI tidak mampu mencetak kenaikan laba lagi, mungkin ceritanya akan berbeda. Untuk itulah kita harus terus update kinerja terbaru, agar tahu perkembangan terkini dari sebuah perusahaan.
Hal berikut yang sering menjadi isu adalah rasio NPL atau kredit bermasalah. Berdasarkan cuplikan di bawah ini, kamu bisa lihat bahwa rasio NPL gross BRI ada di level 3,27% per Q1 2024 dengan NPL net sebesar 1%. Jika dibandingkan BCA, tentu rasio ini terlihat lebih tinggi. Tapi apabila dilihat lebih jauh hingga Maret 2024, penyaluran kredit BRI mencapai 1.308 triliun, sedangkan penyaluran kredit BCA mencapai 835 triliun. Artinya secara nominal, penyaluran kredit BRI jauh lebih besar dibandingkan BCA. Hal itulah yang menjadi salah satu faktor kenapa NPL BRI bisa lebih tinggi, karena jumlah kredit yang disalurkan lebih banyak. Logikanya seperti ini, manakah yang lebih berpotensi uangmu tidak kembali? Meminjamkan uang kepada 10 orang atau kepada 100 orang? Tentu saja, probabilitas uang tidak kembali lebih besar jika meminjamkan uang kepada 100 orang dibandingkan kepada 10 orang. Logika itulah yang bisa digunakan untuk melihat peristiwa ini. Selain itu, hal ini juga berpengaruh dari sektor bisnis perusahaan. Seperti yang kamu tahu, segmen bisnis BRI cenderung berada pada industri mikro, sedangkan BCA bergerak pada segmen menengah dan menengah ke atas. Tentu saja secara jumlah, industri mikro akan lebih banyak orangnya dari segmen menengah ke atas. Hal itulah yang membuat potensi kredit bermasalah menjadi semakin besar. Tapi kembali lagi, yang harus kita lihat adalah tindakan perusahaan dalam mengatasi permasalahan ini. Untuk itulah kita harus memantau kinerja BRI dalam beberapa waktu ke depan untuk memastikan NPL perusahaan mengalami penurunan dan bukan terus naik. Di samping itu diharapkan saat NPL BRI turun, pencadangan kerugian akan bisa direversal sehingga berdampak pada kenaikan laba. Bagi kamu yang belum paham hal ini, silahkan cari video pembahasan tentang laporan keuangan perbankan. Kamu akan menemukan hal menarik di sana, yang mana laba bisa naik dan turun salah satu faktornya adalah karena biaya atau pendapatan dari pencadangan kerugian kredit bermasalah. Kesimpulannya, kita harus menunggu kinerja terbaru BRI untuk memastikan apakah perusahaan ini masih bisa di-hold atau tidak. Sederhana saja, kita lihat apakah labanya bisa terus tumbuh atau tidak. Selain itu, lihat juga NPL-nya, apakah bertambah banyak atau bisa berkurang. Jika BRI mampu untuk tumbuh, harga saat video ini dibuat akan menjadi sangat menarik di masa depan. Begitu juga sebaliknya. Sebagai informasi, video ini merupakan lanjutan pembahasan dari video yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Agar pemahaman kamu utuh, silahkan nonton dulu videonya. Kenapa bahas BRI terus? Kenapa bukan BCA, Mandiri, BNI, Telkom, ASII, atau perusahaan yang lain? Apakah Mimin lagi pom-pom saham ini supaya naik? Alasannya sederhana. Karena saat video ini dibuat, menurut saya, BRI yang berada pada kondisi yang paling menarik. Laba hingga Q1 2024 masih naik, rutin bagi dividen sejak IPO. Perusahaan sudah berdiri di atas 100 tahun, valuasi masih masuk akal, dan yang paling penting, harga sahamnya sudah turun signifikan di tahun 2024. Kamu bisa bandingkan penurunan harga BRI dibandingkan big banks yang lain di tahun ini. Apabila nanti ada saham lain yang juga sama menariknya, saya akan buat videonya. Jika kamu ada saran, silahkan tulis di kolom komentar dan saya akan pertimbangkan. Lalu pertanyaan kedua, apakah Mimin lagi pom-pom saham ini supaya naik? Jawaban saya sederhana. Memangnya uang kita berapa banyak sehingga bisa naikkan harga saham BRI? Kalau belum tahu, silahkan cek dulu market cap BRI berapa besar. Apakah hanya dengan uang ratusan juta, miliaran, puluhan miliar, hingga ratusan miliar bisa menggerakkan harga saham ini? Jadi sebenarnya, kamu mau beli atau tidak ada pengaruhnya di saham ini. Karena uang kita hanya recehan dibandingkan market cap yang sangat besar. Kalau kamu lihat grafik harga saham BRI selama 10 tahun terakhir, memang saham ini sering mengalami penurunan yang cukup signifikan pada beberapa periode. Kamu bisa lihat pada kotak berwarna merah. Jadi, penurunan harga saham BRI bukanlah suatu hal yang baru di tahun 2024. Tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah terjadi. Setidaknya saat video ini dibuat, berdasarkan tampilan yang ada, BRI pernah mengalami penurunan harga yang cukup signifikan sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan terakhir adalah 7. Lalu yang jadi pertanyaan, kalau begitu, BRI potensi turun hingga ke harga berapa? Jawabannya, tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi kalau ditanyakan kepada saya mungkin punya beberapa analisa. Tentu saja analisa ini berdasarkan data masa lalu yang diproyeksikan. Jadi bisa benar, bisa juga salah. Intinya analisa yang dibuat ini bisa kamu gunakan sebagai bahan pertimbangan.
terutama dalam mempersiapkan money management agar dana pembelian kamu tidak cepat habis dan bisa beli di harga yang lebih rendah lagi. Pertama kita lihat dulu 5 kondisi penurunan harga saham BRI yang cukup signifikan sejak tahun 2015 hingga 2024. Pada bulan April 2015, harga tertingginya adalah 2.690 dan turun hingga 1.595 di bulan September tahun 2015. Artinya penurunan sekitar 40,71%. Pada bulan Januari tahun 2018, harga tertingginya adalah 3.920 dan turun hingga 2.720 pada bulan Mei. Penurunannya sekitar 30,61%. Pada bulan Januari tahun 2020, harga tertingginya 4.760 dan turun hingga 2.160 pada bulan Mei tahun 2020. Artinya penurunannya sekitar 54,6%. Pada bulan Januari tahun 2021, harga tertingginya adalah 4.950 dan turun hingga 3.500 pada bulan September tahun 2021. Artinya turun sekitar 29,29%. Nah, di tahun 2024 ini, harga tertinggi pada bulan Maret adalah 6.450. Dan saat video ini dibuat, harga terendahnya masih di 4.570 pada bulan Mei, setidaknya hingga tanggal 10 Mei. Itu artinya penurunannya sekitar 29,15%. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa harga saham BRI pernah turun hingga 54% yaitu pada tahun 2020. Selain itu pernah juga turun hingga 40% pada tahun 2015. Menariknya, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, penurunan harga saham BRI di tahun 2024 setidaknya saat video ini dibuat ternyata tidak seberapa alias yang paling rendah, yakni hanya 29,15%. BRI hanya turun 29,15% dan angka tersebut jadi yang paling rendah dibandingkan 4 tahun yang lain. Apakah artinya? Berarti masih ada potensi saham BRI bisa turun lebih dalam lagi. Dari contoh ini ada hal menarik yang ingin saya bahas. Sadarkah kamu bahwa ada pola berulang yang terjadi dalam 5 penurunan ini? Kamu bisa lihat bahwa harga saham BRI cenderung mencapai harga tertingginya pada bulan Januari sampai dengan April. Sebaliknya, harga saham BRI ini cenderung menyentuh angka terendah pada bulan Mei dan bulan September. Kamu bisa lihat berdasarkan 5 contoh penurunan harga saham yang pernah terjadi. Dari data ini saja sebenarnya kamu sudah bisa mempunyai strategi yang sederhana, di mana beli pada bulan Mei dan September dan jual pada awal tahun berikutnya. Selain itu saya mau katakan bahwa data ini memperlihatkan kepada kamu bahwa sudah sewajarnya saham BRI turun di bulan Mei. Masalahnya video ini dibuat pada tanggal 11 Mei dan berarti bulan Mei masih cukup panjang. Itu artinya masih ada potensi penurunan yang lebih dalam lagi di saham ini. Selain itu, kita juga harus melihat pergerakan harga saham hingga akhir tahun 2024. Jadi kesimpulannya, harga BRI bisa turun hingga ke angka berapa? Apabila kita menggunakan angka tertinggi 6.450, kemudian kita proyeksikan dengan 4 kali penurunan yang pernah terjadi sebelumnya, itu artinya harga BRI mungkin bisa turun hingga ke angka 2.927 jika penurunannya seperti tahun 2020. Tapi katakanlah tahun 2024 ini bukan krisis seperti tahun 2020. Itu berarti harga BRI masih bisa turun hingga ke angka 3.824 seperti tahun 2015, ke angka 4.476 seperti tahun 2018, atau ke angka 4.561 seperti tahun 2021. Intinya, potensi penurunan harga BRI masih cukup besar. Jika hanya menggunakan satu cara proyeksi rasanya kurang akurat. Jadi saya akan gunakan lagi cara proyeksi yang kedua, yaitu historical PBV. Kamu bisa lihat pada kotak yang berwarna merah, di mana dulunya BRI sempat berada pada PBV di kotak berwarna merah dalam 10 tahun terakhir. Setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 kotak berwarna merah yang akan kita analisa. Dari data ini bisa dilihat bahwa pada saat video ini dibuat, PBV BRI adalah 2,42 kali. Tapi dalam 10 tahun terakhir, BRI pernah turun hingga di PBV 2,24 kali, 1,89 kali, bahkan 1,36 kali. Artinya, jika diproyeksikan pada harga saham, bagaimana hasilnya? Pada saat video ini dibuat, BRI memiliki book value per share sebanyak 1.933. Apabila angka tersebut kita kalikan dengan PBV historical, itu artinya harga saham BRI berpotensi berada pada angka 2.629 hingga 4.330.
Dengan kata lain, masih terdapat potensi penurunan harga saham yang cukup besar apabila melihat harga terendah di tahun 2024 berada pada angka 4.570. Dari dua metode proyeksi yang kita buat tadi, ada satu kesimpulan yang bisa ditarik, yaitu penurunan harga saham BRI di tahun 2024 belum seberapa. Dengan proyeksi yang ada, sebenarnya harga BRI mungkin bisa turun lebih dalam lagi, di mana potensi paling rendahnya mungkin sekitar 2.000-an rupiah. Angka 2.000-an rupiah itu diperoleh dengan menggunakan dua metode, baik itu historical penurunan harga saham maupun historical PBV. Jadi secara hitung-hitungan, sebenarnya angka tersebut cukup valid untuk dijadikan bahan pertimbangan. Terlepas dari potensi penurunan harga sahamnya, saya mau katakan bahwa pembahasan di video ini hanya bersifat proyeksi. Artinya di masa depan kita tidak tahu apakah harga BRI bisa turun lebih dalam atau malah naik dan mencetak all-time high. Yang jelas, apapun kondisi masa depan, kamu sebaiknya mempersiapkan banyak hal, terlebih jika harga sahamnya turun lebih dalam lagi. Di saham, semua hal bisa terjadi, tidak peduli saham itu blue chip atau tidak. Bahkan tidak peduli saham itu bisa menghasilkan laba puluhan triliun atau malah rugi puluhan triliun. Poin inti yang mau saya sampaikan sebenarnya bukan adu hebat dalam memproyeksikan harga BRI bisa turun sejauh apa, tapi bagaimana kita mempersiapkan kondisi itu. Dengan kata lain, yang lebih penting untuk kamu tahu bukanlah harga BRI di masa depan, tapi bagaimana persiapan psikologi dan money management kamu menghadapi penurunan harga sahamnya. Jika saya bertanya, apabila harga BRI turun ke angka 2.000-an, apakah kamu masih punya dana untuk average down ataukah sudah habis? Apabila harga BRI turun ke angka 2.000-an, apakah kamu masih berani beli atau jangan-jangan malah cut loss? Apakah saat harga BRI turun ke angka 2.000-an, kamu masih bisa tidur nyenyak, ataukah malah jadinya susah tidur karena terus kepikiran? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang sebenarnya lebih penting untuk kamu jawab dibanding berusaha menebak harga terendahnya. Kamu bisa nonton beberapa video baca saham yang telah diupload sebelumnya, yang membahas tentang money management untuk menghadapi harga saham yang terus turun. Inti dari money management sebenarnya sederhana, yaitu jangan kehabisan uang sebelum waktunya. Kalau kamu sudah tahu BRI potensi turun hingga ke angka 2.000-an, artinya kamu sudah tahu bahwa harus punya dana hingga ke angka tersebut. Tidak peduli seperti apa metode money managementmu, yang jelas kamu sebaiknya masih punya dana apabila harga saham BRI turun ke angka tersebut. Itulah salah satu langkah sederhana dalam mempersiapkan money management. Di balik penurunan signifikan, tentu saja ada potensi kenaikan signifikan juga. Meski kita tidak tahu masa depan apakah harga BRI bisa naik lagi atau malah tambah turun. Yang jelas, saat harga saham perusahaan bagus turun drastis, ada dua potensi keuntungan yang ditawarkan, yaitu dividen yield semakin besar dan potensi capital gain di kemudian hari. Sederhananya seperti ini, kalau harga saham turun dari 6.450 ke 3.000, artinya penurunan sekitar 53%. Tapi, kalau harga sahamnya naik dari 3.000 ke 6.450, kenaikannya mencapai 115%. Menarik kan? Dengan harga saham yang sama, potensi kenaikan lebih besar dibandingkan potensi penurunan. Analisa sederhana ini bisa jadi penghibur bagi kamu yang saat ini sedang galau dengan harga saham yang turun signifikan. Terlepas dari apapun nama sahamnya, selama kamu masih yakin dengan saham tersebut, valuasinya masuk akal, kinerja perusahaan terus tumbuh, manajemennya berkualitas dan rutin bagi dividen, sebenarnya potensi kenaikan harga saham di masa depan bisa dipertimbangkan. Meski begitu, kamu juga perlu ingat bahwa sangat penting untuk mempersiapkan dana cadangan, agar saat harga tambah turun, kamu masih punya dana untuk tambah beli. Jangan sampai kita hanya jadi penonton, tapi berusahalah untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada, agar keuntungan jadi lebih maksimal. Kesimpulan, di balik penurunan harga saham BRI yang signifikan ini, saya pribadi sebenarnya lebih melihat adanya peluang di masa depan. Jika berbicara data, di masa lalu harga BRI pernah turun hingga di atas 50%, tapi pada akhirnya naik lagi, bahkan mencetak all-time high. Itu artinya apabila mengacu pada data tersebut, seharusnya di masa depan mungkin saja harga BRI bisa naik lagi. Apalagi jika melihat kinerja di Q1, BRI masih mampu mencetak kenaikan laba. Mungkin tidak sefantastis tahun sebelumnya, tapi setidaknya masih naik. Bahkan secara nominal, pencapaian laba BRI di tahun 2024 masih jadi yang tertinggi dibandingkan bank pesaingnya. Intinya, sebenarnya perusahaan ini bisa dikatakan masih kuat meski harga sahamnya turun. Terlepas dari pembahasan video ini, saya mau ingatkan bahwa apapun bisa terjadi di pasar saham.
Jadi sekalipun BRI adalah perusahaan raksasa, tapi kamu juga tetap harus pertimbangkan potensi resikonya. Jangan hanya beli saham karena tergiur nantinya bisa profit. Kalau profit syukur, tapi bagaimana kalau tambah rugi? Intinya selalu mempertimbangkan resiko sebelum ambil keputusan. Ingat, saya tidak menyarankan untuk membeli atau menjual saham BRI. Kamu harus lakukan analisa sendiri, karena profit kamu nikmati, rugi juga kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama baca saham dan baca saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, strategi menabung saham di stock market dan cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.